mengejutkan dengan berita penjualan ginjal. Seorang bapak rela menjual ginjalnya demi memperjuangkan nasib anaknya. Untuk menjual ginjal saya demi untuk menebus ijazah anak saya. Ya, karena selama ini saya sudah berusaha kesana kemari, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Anak saya dapat ijazah atau tidak. Melepas anggota tubuh dengan niat komersial sejatinya merupakan bentuk pengkhianatan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita. Kita semestinya merawat dan mempergunakan organ pemberian Allah untuk kelangsungan hidup kita, agar kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Maka jelaslah bahwa donor organ tubuh dengan niat jual beli adalah haram hukumnya. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Maka jika si bapak penjual ginjal nantinya akan menghadapi risiko kesehatan bahkan kematian karena ginjalnya tinggal satu, maka perbuatan mendonorkan ginjalnya adalah haram. Islam bahkan tidak membolehkan donor atau transplantasi yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang koma atau hampir meninggal. Ini berdasar hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun sebagian ulama membolehkan donor organ, namun dengan sejumlah syarat. Pertama, tidak boleh menyebabkan matinya orang lain sekalipun tujuannya mulia. Kedua, si sakit atau penerima donor dalam keadaan darurat dan terancam jiwanya dan sudah menempuh berbagai pengobatan secara medis dan non-medis namun belum juga berhasil. Hal ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 32. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما. Ayat ini sangat menghargai tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia. Dalam kasus ini, seseorang yang dengan ikhlas menyumbangkan organ tubuhnya setelah meninggal, maka Islam memperbolehkan. Bahkan Islam memandang sebagai amal yang tinggi nilainya, karena dengannya seseorang bisa menolong jiwa orang lain atau mengembalikan fungsi organ tubuh sesamanya yang sudah rusak atau tidak berfungsi. Para ulama di tanah air dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 telah menetapkan hukum transplantasi kornea mata adalah diperbolehkan apabila sangat dibutuhkan dan sudah tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya. Namun sejatinya seseorang tidak memiliki hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukanlah pemilik sejati atas organ tubuhnya. Ijtima ulama memperbolehkan donor karena kepentingan untuk menolong orang lain dan niat tabarruk atau prinsip sukarela tanpa disisipi niat komersial di dalam hati pemberi organ. Allah memberikan kelengkapan organ tubuh sebagai rasa sayangnya kepada kita. Dan sudah sepatutnya kita menjaganya dengan penuh rasa syukur dan tawadu dengan niatan untuk bisa lebih beramal soleh di dunia ini untuk bekal akhirat kelak. Kemiskinan tak boleh jadi pembenaran. Kemiskinan tak lantas membolehkan berputus asa dan mengambil jalan pintas yang dianggap mudah untuk menggapai rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasan Ensiklopedia Islam Media pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
واتقون يا أولي الألباب. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Harta benda dan keluarga akan ditinggalkan saat kematian menjemput, tapi ada bekal amal yang masih mengalir dan tak akan putus. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya terkecuali 3 perkara, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dari hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada manusia tentang bekal kita dalam menghadapi kematian. 3 perkara amalan manusia yang akan mengalir ketika manusia sudah meninggal, yaitu: pertama, amal jariah. Banyak bentuk amal jariah yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan melakukan sedekah. Nilai sedekah akan bertambah besar jika mau menginfakkan apa yang dicintainya. Sebagaimana Allah berfirman, tidak termasuk satu kebaikan sehingga dia membelanjakan harta yang dicintainya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Sampai ada sebuah ungkapan, tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Ada juga sebuah hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya dari buayan sampai liang lahat. Hadis ini menggambarkan kepada manusia bahwa dalam Islam menuntut ilmu punya tempat tersendiri. Sehingga para ulama 4 mazhab berpendapat menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Pepatah Arab mengatakan yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Karena itulah, semua ilmu yang kita miliki harus diamalkan. Misalnya kita mengetahui wajibnya zakat, tapi kita enggan berzakat. Kita pun tahu orang yang tidak mau menyantuni anak yatim termasuk yang mendustakan agama. Namun kita justru menelantarkan anak yatim. Ilmu yang bermanfaat selain diamalkan juga diajarkan kepada orang lain. Lihatlah bagaimana ilmu para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Meskipun sudah wafat berabad-abad lamanya, tapi kitab-kitabnya masih dibaca hingga saat ini. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir terus pahalanya walaupun pemiliknya sudah wafat. Ketiga, anak soleh mendoakan orang tuanya. Ketika seseorang meninggal, maka amalan yang akan mengalir kepada mayit adalah doa anak soleh. Tanpa didikan, arahan, dan suri tauladan yang baik dari kedua orang tuanya, maka jangan berharap kita memiliki anak yang akan mendoakan kita saat kita sudah wafat. Karena itulah pendidikan dalam keluarga sangatlah penting untuk menghasilkan keturunan soleh dan soleha yang dapat mengalirkan pahala ketika orang tua telah meninggal. Kita sebagai manusia berharap mati dalam keadaan husnul khotimah, dan saat berada dalam alam barzah, kita mendapat rahmat Allah. Maka sejak sekarang, perbanyaklah bekal berupa amal soleh yang bisa kita bawa hingga alam kubur. Ada 2 macam golongan yang dibenci dalam agama Islam. Yang pertama, orang yang memandang harta dan kekayaan sebagai hal yang paling penting, sehingga golongan ini akan menjadikan hartanya sebagai ilahnya atau Tuhannya. Yang kedua, golongan ini berpendapat bahwa manusia tidak membutuhkan harta dengan alasan karena harta akan menjerumuskan manusia untuk lalai kepada Allah. Mereka hidup di atas sedekahnya orang-orang kaya, sehingga mereka tidak bisa menghidupi atau menafkahi anak dan istrinya. 2 golongan ini, golongan yang salah dalam pandangan Islam. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang masalah harta? Apakah harta akan ditempatkan menjadi salah satu tujuan hidup? Atau harta dijadikan seperti singa ganas yang sewaktu-waktu akan menerkamnya? Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menempatkan harta dalam kehidupan kita. Manusia diamanahi dunia ini untuk dikelola sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia mesti memikirkan pentingnya kehidupan akhirat, tetapi Allah juga menyinggung jangan sampai lupa dengan bagian kita di dunia ini. Jadikan dunia ini sebagai sebuah kebun dengan tanaman-tanaman kebajikan yang akan kita tuai ketika kita menghadapi kehidupan akhirat. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang kita punya. Para ulama tafsir telah banyak mengulas harta dan kekayaan. Pada hakikatnya, manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan benda sebagai amanah dan ujian yang harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Harta merupakan perhiasan dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu ujian atas keimanan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Harta bukan tujuan dalam hidup manusia, namun hanya sebagai salah satu sarana dan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Taubah ayat 41. Allah telah mengingatkan manusia agar tidak tamak terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam tabiat mencintai harta kekayaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia jangan terlalu berlebihan mencintai hartanya yang akan menyebabkan manusia lupa akan kekayaan Allah. Manusia tidak menyadari bahwa kekayaan yang diberikan Allah adalah sebuah ujian yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak yang lupa dengan kekayaan yang ia miliki, sehingga ia terlena dengan hartanya yang menyebabkan manusia bersifat sombong dan kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat ayat 6 hingga 8. Dan sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Al-Quran Surat Al-Adiyat ayat 6 hingga 8. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Ingatlah dengan azab Allah yang menimpa Qarun, yang Allah benamkan seluruh hartanya ke dalam bumi. Atau ingat pula kisah Sa'labah, salah seorang sahabat Nabi yang awalnya beriman saat miskin, tapi kemudian lupa diri saat sudah kaya. Kecintaan manusia terhadap harta akan menyebabkan manusia melupakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Takasur ayat 1 hingga 8. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Al-Quran Surat At-Takasur ayat 1 hingga 8. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari kekayaan, karena
dalam syariat Islam ada ibadah yang menuntut pengorbanan dari segi harta yang besar. Contohnya ibadah umroh dan haji ke Mekah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari rezeki dan berusaha di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Surat Al-Mulk ayat 15. Tapi Allah mengingatkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir berkata, mencari kekayaan atau rezeki bisa menjadi sebuah kewajiban jika usaha manusia itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, serta menjauhkan diri dari sifat meminta-minta. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mencari kekayaan juga bisa menjadi sunnah karena di samping untuk menafkahi keluarga dan untuk memberi kehidupan yang layak terhadap orang-orang fakir dan miskin. Dan mencari kekayaan hukumnya bisa mubah atau boleh dengan tujuan sekedar untuk menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mencari kekayaan hukumnya bisa makruh atau dibenci kalau hanya sekedar untuk hidup bermegah-megahan, bersenang-senang dan dengan hartanya dia berbuat sombong, walaupun jalan mencari kekayaannya dengan jalan yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, yang mengikuti mayat itu ada 3, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Yang 2 kembali dan yang 1 tetap bersamanya, yaitu keluarga dan harta bendanya kembali dan amal perbuatannya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan mencari kekayaan bisa menjadi haram apabila dicari dengan jalan riba, korupsi, dan suap, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kebanyakan orang pasti ingin kaya. Aneh jika tidak bermimpi memiliki harta yang banyak. Tapi hadis ini bisa jadi renungan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat, orang-orang fakir kaum muhajirin akan mendahului orang-orang kaya memasuki surga dengan 40 tahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, masih inginkah jadi orang kaya? Orang kaya lebih lama dihisab karena harus mempertanggungjawabkan semua kekayaannya dari mana ia memperolehnya. Para ulama tafsir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Ibnu Katsir menafsirkan hadis ini bahwa orang-orang miskin yang lebih dulu masuk surga, meskipun miskin harta, tapi hakikatnya kaya hati karena keimanan mereka kepada Allah. Walaupun hidup seadanya ia tidak pernah mengeluh akan kehidupan dunia, justru dengan kemiskinannya ia menjadi orang yang qanaah atau merasa cukup dengan yang Allah berikan. Ia menjadi orang yang sabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit, serta membiasakan dirinya menjauhi hidup dari meminta-minta. Tapi Islam tidak melarang orang untuk kaya. Pada zaman Nabi banyak sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka tidak merasa sombong, bahkan kekayaan mereka dihabiskan untuk perjuangan di jalan Allah. Harta merupakan bagian dari rizki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Sebagian hamba dilebihkan atas sebagian yang lain, sehingga muncullah istilah kaya dan miskin. Akan tetapi, siapa sebenarnya yang disebut dengan orang miskin? Rasulullah SAW bersabda dalam
sebuah hadis yang artinya, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan hinaan nafas atau kekayaan jiwa adalah orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Ia tidak ragus dalam urusan mengumpulkan harta dan tidak pula ia meminta-minta kepada manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan fakru an-nafas atau kefakiran jiwa adalah kebalikannya. Ia selalu tidak merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah. Dalam mencari harta ia selalu ragus dan menumpuknya. Seakan-akan ia dengan hartanya akan hidup kekal. Rasulullah juga telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah bukanlah orang yang miskin itu orang yang meminta-minta kepada manusia untuk diberi 1 atau 2 suap makanan dan 1 atau 2 butir kurma. Akan tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki rasa cukup dalam hatinya, yang membuat dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain dan orang yang tidak menyembunyikan keadaannya sehingga orang bersedekah kepadanya tanpa dia meminta-minta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kecukupan dalam hati akan tumbuh dan keridhaan terhadap qada Allah dan berserah diri terhadap takdir Allah. Ia meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik. Nah pemirsa, mudah-mudahan dengan seringnya mengingat kematian, kita bisa mempersiapkan bekal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan ini bisa akan menambah keimanan kita dan sekaligus memperluas hasanah keilmuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.